Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Alhamdulillah, puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya melalui pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang kode etik dari profesi guru. Mari kita simak bersama-sama penjelasan materi ini agar teman-teman mahasiswa bisa memahami seperti apa kode etik atau aturan-aturan yang berlaku di profesi keguruan. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang isi dari kode etik guru ya, kita bahas dulu latar belakang kenapa sih harus ada kode etik gitu ya. Kenapa harus ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang profesi guru. Guru itu kan merupakan sosok yang memiliki peran yang strategis gitu ya dalam membentuk kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap dari siswa, bahkan psikomotor atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa gitu ya. Dalam menjalankan tugasnya ini, guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru: sosial, kemudian juga pedagogik, profesional, dan juga kepribadian. Tetapi juga guru itu harus menjunjung dari nilai-nilai, norma, kemudian juga etika, moral, yang nantinya etika dan moral ini menjadi panutan bagi siswa maupun masyarakat dalam skala luasnya gitu ya. Oleh karena itu, untuk keterlaksanaan tuntutan tersebut diperlukan pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seorang guru itu bisa bersikap gitu ya, bersikap, bertindak baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, aturan-aturan atau pedoman itu disebut sebagai kode etik guru gitu ya. Nah, adanya kode etik guru ini bertujuan untuk menjaga martabat dari seorang guru sebagai profesi, di mana seorang guru itu tenaga pendidik yang memiliki peran mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya kode etik ini diharapkan guru itu bisa menjaga moral dan juga etikanya seperti integritas, kejujuran, keadilan gitu ya dalam melaksanakan tugasnya, serta menjadi teladan bagi peserta didik ataupun masyarakat. Nah, fungsi dari kode etik ini sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul ya dalam kehidupan atau dalam aktivitas pembelajaran di dunia pendidikan, seperti misalnya pelanggaran moral, penyalahgunaan wewenang, atau hubungan yang tidak profesional gitu ya antara guru dengan peserta didik. Dengan adanya pedoman etika ini, profesi guru itu dapat terlindungi dari tindakan yang dapat membuat nama baik atau citra dari seorang guru itu menjadi jelek gitu ya. Kemudian secara hukum ataupun moral, kode etik guru itu memperkuat kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen, yang dimana pada undang-undang itu menegaskan bahwa seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berperilaku sesuai dengan norma agama, sosial, dan juga kebangsaan gitu ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa keberadaan dari kode etik guru ini sangat penting guna memastikan gitu ya bahwa guru itu menjalankan profesinya dengan baik, dengan profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan berlandasan nilai-nilai moral serta bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, baik itu kepada siswa, kepada sekolah, kepada wali murid, masyarakat, bangsa, bahkan di depan negara. Itulah latar belakang dari adanya kode etik dari seorang guru.
Oke, setelah kita mengetahui latar belakang adanya kode etik guru, selanjutnya kita jelaskan dulu ya makna dari atau definisi dari kode etik profesi itu sendiri. Kode etik kode etik gitu ya. Kode etik ini merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang bergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Jadi kode etik itu bisa dikatakan suatu peraturan gitu ya, yang peraturan yang mengatur tentang suatu perilaku dalam suatu kumpulan, ya bisa kita sebut sebagai organisasi keprofesian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin fungsi ya, ini lebih berkaitan dengan fungsi. Kenapa sih harus ada kode etik dalam setiap profesi? Ini untuk menjamin agar tugas pekerjaan dari profesi tersebut itu bisa terwujud sebagaimana mestinya. Jadi sesuai dengan tugas pokoknya gitu ya. Dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana kelayakannya gitu. Jadi adanya profesi kode etik pada masing-masing profesi ini untuk menjamin agar pekerjaan dalam profesi itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang tersakiti gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya kode etik profesi sebagai pengakuan dan pemahaman dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dan adanya ikatan komitmen untuk mematuhi ketentuan tersebut. Jadi itu ya definisi dari kode etik profesi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengertian dari kode etik guru itu sendiri gitu ya. Jadi kode etik guru Indonesia adalah suatu norma atau asas ya, norma atau asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap ya, pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Nah, kalau misalnya kita perjelas lagi yang dimaksud dengan pedoman sikap dan perilaku ini apa sih gitu ya. Nah, ini dijelaskan di paragraf berikutnya, di mana pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan juga yang buruk gitu ya, yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengemban tugasnya sebagai seorang guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik serta pergaulan sehari-hari dalam dan di luar sekolah. Jadi lumayan kompleks ya, kode etik guru ini mengikat baik itu guru itu sebagai pengajar di dalam kelas melaksanakan tugasnya di sekolah ataupun di luar sekolahnya, di mana norma-norma ini sudah disepakati bersama gitu ya oleh guru-guru terdahulu. Itu disebut sebagai kode etik dari seorang guru. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dari adanya kode etik guru ini gitu ya. Walaupun tadi sudah kita jelaskan ya tujuan dari sebuah kode etik, kemudian juga fungsinya apa. Nah, sekarang lebih khusus lagi tujuan dan fungsi dari kode etik guru. Nah, kode etik guru itu merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan ya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya ini untuk menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Jadi adanya kode etik guru ini menjadi pelindung gitu ya, pelindung untuk guru sebagai pedoman ya, menempatkan guru sebagai profesi yang mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, terhormat karena tingkah lakunya di guru ya, dicontoh oleh siswa, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian fungsinya untuk apa adanya kode etik ini? Sebagai perangkat dan prinsip norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan kelayanan profesional guru dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua gitu ya, sekolah, rekan profesi, dan yang lain-lainnya. Jadi fungsinya ini sebagai perangkat prinsip dan norma moral yang melandasi dari pelaksanaan tugas dan layanan profesional dari seorang guru. Itulah tujuan dan fungsi dari kode etik guru. Selanjutnya yang kita bahas adalah dari mana ya dasar dari kode etik itu sendiri gitu.
apa sumber dari kode etik guru itu. Nilai dasar dari kode etik guru itu diambil dari beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama adalah nilai-nilai agama dan juga Pancasila. Nah ini pasti ya sudah menjadi dasar umum ketika suatu nilai, suatu norma, etika yang ada di Indonesia itu sudah pasti merujuk dari nilai-nilai agama dan juga Pancasila. Dimana kalau di agama kita kan ada 5 agama gitu ya. Kemudian Pancasila mengacu pada Pancasila yang ada 5 sila gitu. Selain itu juga mengacu pada Undang-Undang Dasar. Nah itu nilai dasar yang pertama yang diambil untuk kode etik guru. Yang kedua adalah nilai-nilai kompetensi. Nah kita tahu ya bahwa kompetensi jadi guru kan ada 4 tuh, pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Nah ini nilai dasar pun diambil dari nilai-nilai kompetensi ini, bagaimana mengajar yang baik gitu ya, berdasarkan aspek kompetensi pedagogiknya, bagaimana mengelola kelas yang baik, kemudian kompetensi kepribadian terkait dengan karakter yang baik dari seorang guru itu seperti apa sih, misalnya jujur, integritas gitu ya, bertanggung jawab, kemudian juga disiplin, toleransi. Nah itu salah satu dari kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi sosial, bagaimana sih seorang guru itu berinteraksi yang baik dengan siswa, dengan wali murid atau wali dari siswa tersebut, perilaku interaksi antara guru dengan guru yang lain gitu ya, atau perilaku interaksi antara guru dengan masyarakat. Kemudian kompetensi profesional ini berkaitan dengan kompetensi guru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada pada mata pelajaran tersebut. Misalnya guru biologi berarti kan mengajar mata pelajaran biologi gitu ya. Nah, apa sih etika-etika yang terkait dengan membelajarkan biologi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ada nilai-nilai jati diri, harkat, martabat dari manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah inilah nilai dasar yang diambil ketika merumuskan kode etik guru. Yang pertama diambil dari nilai-nilai agama dan juga Pancasila. Yang kedua adalah nilai kompetensi, ada dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan terakhir nilai-nilai dari luar itu seperti jati diri, harkat, martabat gitu ya. Kemudian juga nilai-nilai dalam suatu wilayah, misalnya suatu daerah tersebut tergabung dalam daerah adat gitu. Nah biasanya kan menjunjung suatu kepercayaan atau tradisi. Nah itu juga menjadi nilai-nilai dasar dari kode etik seorang guru. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kode etik guru Indonesia. Nah ini ya inti dari diskusi kita atau penjelasan saya terkait dengan kode etik, di mana kode etik ini dirumuskan oleh PGRI atau disebut sebagai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, di mana kode etiknya itu terdiri dari 9 poin. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Jadi guru ini memiliki tanggung jawab ya teman-teman, atau tugas utamanya itu mendidik, membimbing, membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak karimah gitu ya. Kemudian punya jiwa-jiwa yang memenuhi atau sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila. Tugas seorang guru itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, transfer ke knowledge gitu ya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, kebangsaan yang terkandung sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing gitu ya. Yang kedua ini, guru itu wajib memiliki sifat atau sikap jujur dalam setiap tindakannya, baik itu dalam penilaian gitu ya, penyampaian materi, maupun dalam hubungannya dengan siswa maupun masyarakat, di mana kejujuran ini menjadi dasar kepercayaan gitu ya bagi guru itu sendiri kepada atau terhadap peserta didik maupun masyarakat.
Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Jadi guru itu perlu gitu ya mengetahui karakter, potensi, minat serta kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar. Nah, informasi ini bisa membantu guru untuk mengembangkan gitu ya potensi-potensi yang ada pada siswa tersebut. Tetapi tidak boleh dipersalahgunakan ya untuk kepentingan pribadi dari guru itu sendiri. Jadi nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya. Nah, guru ini bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar gitu ya yang aman, yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar. Suasana belajar yang positif ini membantu peserta didik itu untuk termotivasi untuk belajar, kemudian merasa dihargai dan juga bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan gitu ya. Jadi guru itu perlu menjalin teman-teman bukan hanya komunikasi atau interaksinya dengan siswa gitu ya, kemudian dengan guru yang lainnya atau dengan pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua bahkan dengan masyarakat gitu ya. Kolaborasi ini penting tujuannya untuk mendukung dari perkembangan atau mendukung proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa maupun di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau dan bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Nah, ini masih berkaitan dengan hak dan kewajiban dari seorang guru ya. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa kewajiban dari seorang guru itu mengupgrade pengetahuannya, kualifikasi akademiknya, potensinya, sedangkan hak-haknya itu diberikan diberikan hak untuk mendapatkan pelatihan guna mengakses kualifikasi akademik yang lebih baik lagi ataupun kompetensi-kompetensi gitu ya, mengembangkan kompetensinya. Nah, guru itu wajib teman-teman terus belajar mengupgrade pengetahuannya dan mengembangkan potensinya baik melalui pelatihan, penelitian, seminar ya maupun yang lainnya, sehingga guru itu dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan gitu ya. Jadi teman-teman, seorang guru itu dalam lingkungan kerjanya perlu ya menjalin hubungan yang baik gitu ya dengan sesama guru ya, dengan hubungan yang harmonis, saling mendukung dan juga menghormati. Kerjasama ini penting untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih solid dan juga profesional gitu ya. Kemudian yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian. Jadi guru itu sebagai anggota profesi gitu ya, organisasi profesi seperti kayak PGRI berkewajiban gitu ya, aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan menjaga nama baik profesi tersebut ya. Jadi organisasi profesi juga menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi dan soliditas dari seorang guru. Kemudian yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, guru ini patuh gitu ya teman-teman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan serta menjaga martabat profesi dengan berperilaku norma, moral, bertanggung jawab dan menjadi teladan bagi masyarakat. Karena kita tahu ya kebijakan pemerintah yang dirumuskan terkait pendidikan itu pasti ujung tombaknya itu ada di guru, karena gurulah yang ada di lapangan yang
aktor utama dari keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Oke, inilah teman-teman kode etik dari guru-guru yang ada di Indonesia. Ini sumbernya dari PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang terdiri dari 9 poin utama. Oke, kalau misalnya kita simpulkan gitu ya teman-teman, dari kode etik guru yang baru saja kita jelaskan di slide sebelumnya, kita bisa kita bisa ambil intisarinya bahwa dari 9 butir kode etik guru itu, yang pertama adalah pembentukan pribadi peserta didik ya, kemudian yang kedua kejujuran profesional, yang ketiga kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik. Jadi kejujurannya ada dua, ada kejujuran profesional terkait dengan profesi sebagai guru, yang kedua adalah kejujuran dalam memperoleh informasi tentang peserta didik. Yang keempat, pembinaan kehidupan sekolah. Yang keempat, interaksi antara orang tua, murid, dan juga masyarakat. Kemudian pengembangan dan peningkatan kualitas diri. Yang ketujuh, hubungan antara sesama guru, teman sejawat ya dalam satu sekolah. Yang ke-8, organisasi profesi. Dan terakhir, pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, di mana seorang guru itu merupakan perpanjangan tangan atau ujung tombak dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan bidang pendidikan. Itulah 9 bulir kode etik guru. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kode etik guru. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman, kemudian dipelajari ya terkait dengan kode etik guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di video berikutnya.